Ayat hari ini adalah 2 Samuel 2 ayat 16-32. Mari kita baca bersama. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu, dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana, dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael, rebah dan mati itu, berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama, yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan, dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron, ketika hari sudah terang. Amin. Sejak bulan April, kita telah merenungkan firman dari kitab 2 Samuel. Kisah dalam 1 dan 2 Samuel berpusat pada Daud. Kitab 1 Samuel dapat dianggap sebagai kisah kejayaan Daud. Dimulai dengan kisah Samuel, lalu Daud muncul, diurapi, mengalahkan Goliat, dan perhatian serta dukungan banyak orang lebih tercurah kepada Daud daripada kepada Saul, raja pada saat itu. Ini menunjukkan betapa pilihan-pilihan Daud lebih berlandaskan iman dibandingkan pilihan-pilihan Saul. Meskipun hidup sebagai buronan di padang gurun, Daud menunjukkan sosok yang luar biasa sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Namun, ketika memasuki kitab 2 Samuel, meskipun ada kisah tentang Daud yang naik takhta sebagai raja atas seluruh Israel, kisah Daud diwarnai dengan berbagai macam episode. Sebagian besar episode tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang memilukan, seperti perang, kematian, kejahatan, pertobatan, dan penghakiman. Akan tetapi, kisah dalam 1 dan 2 Samuel menunjukkan bahwa Allah menyertai Daud, baik ketika ia berjaya, maupun ketika ia mengalami kesulitan dalam tugas Samuel. Itulah cara terbaik untuk memahami kitab-kitab ini. Jika Anda perhatikan baik-baik nas yang kita baca hari ini, Anda akan melihat adegan kematian dan peperangan yang berkelanjutan. Setelah Saul dan ketiga putranya tewas dalam pertempuran di Gilboa, Abner, panglima tentara Saul, mengangkat Isi-Boset, putra Saul, sebagai raja untuk menciptakan kekuatan yang menentang Daud. Jadi, ada dua pemimpin dari dua kekuatan yang berbeda dalam satu negara. Pertarungan kekuasaan pun terjadi di dalam negeri. Nas hari ini menunjukkan kepada kita peperangan tersebut. Anggap saja Abner adalah orang dari pihak Saul, sementara Yoab, Abisai, dan Asael adalah orang-orang dari pihak Daud. Namun, di tengah peperangan itu, seorang panglima bernama Asael tewas di tangan Abner. Kematian dalam perang itu memicu pembalasan dendam lainnya. Dan jika saya ceritakan kejadian selanjutnya, di 2 Samuel pasal 3 sebagai pembalasan, Yoab membunuh Abner. Jadi, kisah tentang orang yang mati dan membunuh serta peperangan terus muncul dalam 2 Samuel. Hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini adalah, meskipun Asael dengan setia dan bersemangat maju demi Daud, hal itu baik. Tetapi hati Daud tidaklah demikian. Kita telah melihatnya melalui firman di 2 Samuel pasal 1, bukan?
Daud tidak bersuka cita atas kematian Saul. Ia menyanyikan kidung ratapan untuk Saul dan Yonatan. Oleh karena itu, Daud tidak memiliki niat jahat untuk membasmi sampai ke akar-akarnya kekuatan Isi-Boset yang didirikan melalui Abner. Namun, demi raja, Asael maju terlebih dahulu ke medan perang dan akhirnya tewas. Sebagai balasannya, Yoab pun melakukan pembalasan. Apa yang harus kita pikirkan di tengah kisah-kisah seperti ini? Daud telah naik takhta sebagai raja di Hebron, lalu menjadi raja atas seluruh Israel dan menjadi raja yang ditetapkan oleh Allah. Secara harfiah, ia adalah raja yang memerintah sebagai wakil atas umat Allah. Hati dan perintah Daud adalah hati dan perintah Allah. Kalau begitu, tindakan Asael yang berbeda dengan hati Daud berarti ia telah bertindak berbeda dengan hati dan kehendak Allah. Mungkin kematian Asael ini menunjukkan kepada kita akhir dari seseorang yang berjalan berbeda dari kehendak dan hati Allah. Saat kita merenungkan firman hari ini, saya harap kita mengingat hal ini dengan jelas. Apakah saat ini saya berusaha berjalan dengan hati yang sama dengan hati Allah? Apakah saat ini saya sedang melangkah di jalan yang sama dengan firman Allah? Ada kalanya kita tidak dapat berjalan karena tidak mengetahui kehendak Allah. Kita bisa saja salah melangkah karena tidak memahami kehendak Allah dengan baik. Namun, ketika kehendak Allah dinyatakan dengan jelas, kita harus dengan berani berbalik dari jalan itu dan mengarahkan kembali diri kita kepada kehendak Allah, kepada hati Allah. Nas hari ini memberikan peringatan besar bagi kita. Di hadapan semangat Allah dan semangat saya harus dipatahkan. Ada semangat yang tidak disenangi oleh Allah. Membangun pemikiran saya sendiri dengan kokoh sambil berdoa, memuji, dan merenungkan firman bukanlah kehidupan iman yang sehat. Alasan kita membaca firman dan berdoa adalah untuk menyesuaikan pemikiran kita dengan pemikiran Allah. Ini sama seperti menyetel nada gitar ketika kita hendak memainkannya. Untuk memainkan kehidupan yang disebut hidupku ini, saya harus menyetel diri saya sesuai dengan standar Allah. Barulah kidung Allah akan bergema dalam segala sesuatu yang saya jalani. Saya hayati, dan saya tangani. Suara yang indah tidak akan pernah bisa dihasilkan jika saya menyetel diri saya dengan suara yang saya inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, di subuh ini, marilah kita hanya mencari hati dan kehendak Allah. Meskipun Anda membawa banyak pokok doa, sebelum memohon dan meminta hal-hal itu, marilah kita bertanya terlebih dahulu. Apa hati Allah, apa pemikiran Allah, dan apa rencana Allah yang memberikan kita pokok-pokok doa seperti itu, yang membuat kita tidak bisa tidak berdoa seperti ini. Dan marilah kita memohon agar Dia mengajarkannya kepada kita. Semakin kita mendekati pemikiran Allah, pokok-pokok doa yang kita bawa akan semakin menghilang. Sebenarnya, bukan beban dan masalah berat itu yang menyusahkan kita. Hidup kita menjadi sulit ketika saya tidak mengenal hati Allah, ketika saya kehilangan pemikiran Allah, dan ketika saya berjalan berlawanan dengan kehendak Allah. Di subuh ini, kiranya di hadapan Allah, kita meneguhkan hati kita dan menikmati shalom, damai sejahtera yang seutuhnya, yang diberikan oleh Allah di tengah berbagai peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Saya memberkati Anda sekalian dalam nama Tuhan.